Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Minggu kemarin kita sudah membicarakan tentang motivasi. Jadi sudah ada pemahaman kita apa itu motivasi, yaitu proses membangkitkan, mengarahkan, dan memantapkan perilaku arah suatu tujuan. Internal drive, dorongan dari dalam. Seorang yang sudah memiliki motivasi yang kuat, maka pasti dia pede, percaya diri. Itu yang sekarang yang penting, percaya diri. Jangan mengkerdilkan diri Anda. Jangan membandingkan Anda dengan orang lain. Kalau Anda ingin sukses, saya ini kan pesek hidungku, saya ini kan tidak gagah, saya ini kan orang miskin. Ini semua hal-hal yang meracuni pikiran kita. Maka mulai sekarang hilangkan itu. Salah satu pakar menurut Robin, dia katakan motivasi adalah kesediaan individu untuk mengeluarkan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Jadi semakin tinggi ketegangan seseorang, maka semakin tinggi tingkat upaya yang ditunjukkan individu dalam mencapai tujuan. Jadi Hasibuan mengatakan pentingnya motivasi adalah karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Nah, menurut Uno dan Herzberg dalam bukunya dikatakan bahwa 3 faktor yang menentukan motivasi dalam berwirausaha, yaitu 1, keinginan dan minat memasuki dunia usaha. Itu dulu, ada minat, ada keinginan memasuki dunia usaha. Seperti saya lakukan sekarang, bukan hanya mengajar saja, tapi saya sudah memiliki produk. Kalau misalnya Anda butuh abon ikan, ya saya penjual air mineral. Jadi tidak usah peduli kata orang apa yang Anda lakukan. Mulai saya pernah menceritakan kepada orang bahwa kita ini jangan menyimpan telur di dalam satu keranjang, karena kalau keranjangnya jatuh maka semua telurnya pecah. Tapi simpanlah di beberapa keranjang. Apa artinya? Jangan Anda hanya bekerja saja, karena kalau Anda sudah berhenti, habis. Tapi kalau Anda bekerja, tapi Anda memiliki usaha, ada mungkin punya salon, mungkin ada rumah makan, mungkin ada restoran, mungkin ada kafe. Kalau misalnya, karena namanya berusaha itu ada resiko, tiba-tiba salonnya bangkrut, masih ada 2, ada rumah makan, ada restoran, ada penjual pulsa.
Ya, itu maksudnya jangan hanya menyimpan telur dalam satu keranjang, tapi simpanlah di beberapa keranjang. Jangan hanya Anda sebagai pegawai tapi tidak punya ide dan kreativitas apa yang dilakukan. Yang kedua dikatakan oleh pakar itu adalah harapan dan cita-cita menjadi wirausaha. Karena kalau kita berwirausaha itu kita manajernya. Jangan hanya kita hanya mau diperintah saja, tapi menjadi wirausaha kita yang mengatur waktu. Ya, tidak harus masuk kantor jam sekian. Jadi saya salut kalau misalnya Anda kuliah tapi Anda punya usaha. Di entrepreneur 1, di S1 saya sampaikan mahasiswa, siapa yang punya usaha maka nilainya tinggi walaupun menjual cacing. Karena itu tadi dikatakan entrepreneur itu adalah kemampuan menangkap peluang. Nah, kalau Anda tidak percaya, coba jalan-jalan hari Sabtu dan hari Minggu di bagian Bandara Lama, banyak penjual cacing karena dia tahu bahwa Sabtu dan Minggu banyak pemancing. Jadi dia beli 10.000 hanya beberapa ekor saja. Arti kemampuan menangkap peluang. Jadi sekali lagi, motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang dan dapat merupakan tujuan alat dalam pembelajaran yang berkaitan dengan minat. Jadi segala sesuatu lakukan dengan minat atau hobi, maka Anda tidak akan bosan kalau Anda bekerja didasari dengan hobi. Motivasi internal itu artinya datang dalam diri sendiri. Ada juga namanya motivasi eksternal, yaitu misalnya dari saya sebagai dosen, dari orang tua, dari teman, dari lingkungan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu memahami motivasi yang ada pada individu patut juga memahami beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa pakar. Seperti teori motivasi yang ditulis oleh Abraham Maslow yang diawali dengan teori physiological needs. Artinya penuhi dulu kebutuhan dasarmu, pangan, sandang, papan, pakaian, baru naik ke security needs, kebutuhan akan rasa aman. Kita memang membutuhkan kemerdekaan supaya kita tidak ada gangguan. Kemudian setelah security needs itu maka naik ke kebutuhan sosial. Social needs artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, makanya hidup sosial itu adalah bagaimana bersahabat, bagaimana menghargai orang. Itu namanya pergaulan, ya, cinta, kasih. Jika saudara ingin dicintai, maka saudara harus berbaik hati kepada orang lain. Nah, setelah social needs itu maka berkembang naik ke esteem needs atau kebutuhan akan kehormatan. Jadi dalam aktivitas sosial kita itu kita ingin dihargai, ingin dihormati, maka hormati orang lain. Kemudian menurut Maslow yang terakhir adalah aktualisasi needs atau kebutuhan akan pengembangan diri seperti yang saudara alami sekarang. Tidak hanya kuliah S1 tapi kuliah S2, seterusnya nanti keluar S3. Karena orang tidak akan bisa profesor kalau Anda tidak kuliah S3. Ada juga teori yang dikemukakan oleh Douglas M.C. Gregor tentang teori X dan teori Y, bahwa memang di dunia ini ada dua manusia X dan ada manusia Y.
Nah, dikatakan Douglas di situ, teori X adalah dia katakan rata-rata manusia tidak suka bekerja. Manusia itu mau bekerja jika hanya disuruh, dipaksa. Tetapi teori mengatakan tidak semua manusia seperti itu. Banyak juga manusia yang memiliki kreativitas tanpa disuruh dia bekerja. Nah, kemudian ada teori yang diungkapkan oleh Huygens dan Frederick Herzberg. Nah, saya ingin saudara nanti membuat tugas lebih jelas tentang teori motivasi Abraham Maslow, teori Douglas M.C. Gregor, dan Frederick Herzberg. Nanti saya kirim melalui WhatsApp apa yang saudara akan lakukan nanti, supaya kita lebih dalam memahami sebenarnya apa itu motivasi menurut mereka. Tapi yang inti hari ini juga saya sampaikan teori yang dikembangkan oleh David Miklen. Nah, kenapa ini penting teori Miklen ini? Karena beliau ini melakukan penelitian selama 25 tahun. David Miklen ini dan kawan-kawan dari Harvard University Amerika Serikat, coba bayangkan dia melakukan penelitian 25 tahun hanya mau melihat pola perbuatan dan pola pemikiran manusia. Yang pertama dikatakan motivasi prestasi. Apa pola perbuatan orang yang memiliki motivasi prestasi itu? Dia memiliki tanggung jawab, mengambil tanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang dilakukan sendiri. Itu orang berprestasi namanya. Punya tanggung jawab, apa yang dilakukan dia bertanggung jawab, jangan lari dari tanggung jawab. Dia mengambil risiko-risiko yang wajar, artinya tidak melakukan hal yang dianggapnya terlalu mudah atau terlalu sulit. Nah, apa pola pemikirannya orang yang memiliki motivasi prestasi itu adalah dia selalu ingin mengungguli orang lain, melebihi orang lain. Kalau dia memiliki usaha, ya memiliki pangsa pasar yang lebih luas dari orang lain. Dia lebih cepat lari daripada orang lain dan tidak mau angkanya rendah. Ya, misalnya kuliah, saya tidak mau kalau nilai saya C. Saya maunya nilai A terus. Nah, itu pola pemikiran orang yang memiliki motivasi prestasi. Mengerjakan sesuatu secara lebih cepat. Melakukan sesuatu yang khas. Artinya mampu menemukan sesuatu yang khas yang tidak dilihat oleh orang lain dan mencapai karir diri. Kemudian yang kedua, menurut Miklen ada namanya motivasi afiliasi. Motivasi afiliasi itu artinya dia lebih suka bersama orang lain daripada sendirian. Maka pola perbuatannya adalah sering bergaul dengan orang lain, sering berkomunikasi dengan orang lain. Itu dengan sebut motivasi afiliasi. Ada juga orang yang tidak mau bergaul. Ada seperti itu. Kemudian dia berusaha mendapatkan persetujuan orang lain. Itu motivasi afiliasi. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, bagaimana menurut pendapat saudara? Nah, itu. Kemudian melaksanakan tugas-tugas secara lebih efektif bila bekerja dengan orang lain. Nah, apa pola pemikirannya orang ini motivasi afiliasi itu? Adalah keinginan untuk mengadakan atau memperbaiki atau memelihara hubungan yang erat, yang hangat dan bersahabat dengan orang lain. Itu namanya motivasi afiliasi. Mudah bergaul, ya dia terbuka, dan perasaan risau bila menghadapi perpisahan dengan orang lain. Itu sedih kalau berpisah dengan orang. Kemudian perasaan itu
kegiatan-kegiatan yang bersahabat dan bersukaria. Dia suka ada namanya reuni-reuni, temu-temu kangen, itu namanya motivasi afiliasi. Dan ada namanya motivasi kekuasaan. Apa pola perbuatan seseorang yang memiliki motivasi kekuasaan itu? Dia aktif dalam menjalankan kebijakan suatu organisasi di mana ia menjadi anggota. Jadi kalau dia karyawan, dia aktif, dia rajin, dan dia memasuki organisasi-organisasi yang punya prestise. Jadi motivasi kekuasaan itu dia tidak ingin sembarang memasuki organisasi dan mencoba membantu orang lain walaupun orang lain tidak meminta. Nah, apa pola pemikiran orang yang memiliki motivasi kekuasaan itu adalah perbuatan-perbuatannya yang kuat keras mempengaruhi orang lain. Pemberian pertolongan, bantuan, dukungan. Dia mampu mempengaruhi dan membujuk. Dan dia selalu menjaga namanya reputasi. Jadi nanti videonya terlalu panjang nggak bisa terkirim, saya cukupkan nanti saya kirim bahannya, dan saudara juga bisa melihat tugasnya di situ membuat makalah. Dan saya berharap makalahnya nanti ya seperti kebiasaan saya, di sampul itu ada foto di sebelah kanan atas supaya tambah lebih dikenal. Jadi cari buku wirausaha atau di internet tentang motivasi menurut Abraham Maslow, menurut teori X dan teori Y Gregor, dan teori motivasi Huygens dari Friedrich Herzberg. Demikian pertemuan kita dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.